Teman-teman yang ingin mendaftar CPNS instansi Kemenkumham formasi penjaga tahanan, kalian wajib tonton video ini karena aku akan jelaskan secara detail terkait dengan syarat dan juga ketentuan serta tahapan-tahapan tesnya apa saja. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, teman-teman semuanya, pasti kalian sudah menunggu terkait dengan informasi dari penerimaan CPNS tahun 2024. Khususnya untuk teman-teman yang ingin mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan instansinya Kemenkumham. Memang untuk formasi penjaga tahanan instansi Kemenkumham ini setiap kali penerimaan CPNS dibuka pasti menjadi primadona karena banyak sekali untuk mereka yang mendaftar ataupun melamar formasi CPNS instansi Kemenkumham formasi penjaga tahanan atau lebih sering disebut dengan formasi Polsuspas ini. Nah, untuk tahun 2023 saja instansi Kemenkumham itu menjadi top skor ya, top skor ataupun menjadi instansi pertama, peringkat pertama yang tentunya banyak pelamar mendaftar untuk kategori CPNS di tahun 2023. Nah, apakah tahun 2024 ini formasi CPNS penjaga tahanan ini akan dibuka kembali dan kemudian kira-kira berapa kuota pembukaannya dan pastinya apa saja persyaratan yang harus kalian siapkan, yang harus kalian ketahui tahapannya terlebih dahulu mulai dari sekarang agar persiapan teman-teman nantinya jika memang dibuka kalian sudah persiapan jauh lebih awal, kalian sudah tahu dari sekarang, artinya kalian sudah siap dan pastinya tidak kelabakan lagi nantinya. Dan semua akan kita bahas di video ini secara lengkap. Jadi pastikan kalian tonton video sampai selesai, jangan ada yang skip atau lewat karena informasi ini penting. Kemudian tinggalkan subscribe-nya. Silakan subscribe terlebih dahulu ya. Kalau yang belum subscribe, share video ini jika kalian rasa bermanfaat agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang kalian tonton terkait dengan CPNS formasi penjaga tahanan. Nah, untuk formasi CPNS penjaga tahanan instansi Kemenkumham ini saya rasa tahun 2024 dan kemungkinan akan diadakan di tahun-tahun berikutnya juga. Ini secara syarat dan tahapannya ini tidak ada yang berbeda ataupun jauh secara signifikan. Karena hampir sama ya dari tahun 2021, 2023, kemudian 2024 ini tahapan dan syaratnya hampir sama. Mungkin hanya beberapa yang berbeda, itu pun biasanya secara global dari instansi pusat atau dari BKN dan PPRB seperti penggunaan Ematra ya. Dan itu pun semua formasi pasti akan berubah. Tetapi kalau syarat-syarat mendasar tahapan-tahapannya ini saya rasa tidak ada yang berubah dan masih sama. Dan 2024 saya yakin itu akan tetap sama terkait dengan syarat dan tahapan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait dengan syarat mendaftar. Nah, setidaknya ada dua kategori syarat ya jika kalian ingin mendaftar CPNS Polsuspas atau penjaga tahanan instansi Kemenkumham ini. Yang pertama adalah syarat umum dan kedua adalah syarat berkas atau dokumen. Nah, syarat umum ini yang pertama adalah atau poinnya terkait dengan umur. Untuk umur itu minimal 18 tahun 0 bulan per tanggal daftar. Kalau misalnya bukanya itu tanggal CPNS ya buka tanggal 1 Oktober misalnya. Nah, artinya per 1 Oktober itu kalian harus sudah 18 tahun 0 bulan. Nanti akan terdata saat kalian mendaftar di sistem SSCSN bkn.go.id ya. Nah, kalau 18 tahun atau 17 tahun 12 bulan itu kalian tidak bisa daftar. Artinya harus 18 tahun 0 bulan per tanggal daftar. Dan maksimalnya adalah 28 tahun 0 bulan. Artinya kalau 28 tahun ya lewat dari 1 bulan, artinya tidak bisa kalian mendaftar formasi Polsuspas ini. Untuk tinggi badan ini laki-laki itu minimal ya, minimal 165 cm. Kemudian untuk perempuan minimal 160 cm. Syarat tinggi badan ini mutlak
ya, tidak bisa diganggu-gugat. Pengukuran tinggi badan ini nanti ada tahapannya pada saat tes kesemaptaan setelah SKD. Jadi kalau SKD lolos, lanjut kesemaptaan, tes tinggi badan. Walaupun nilai SKD kalian besar, nilai semapta kalian besar, ya, tapi tinggi badan kalian itu kurang, walaupun 1 cm, itu tetap akan gugur. Karena syaratnya sudah dijelaskan di awal dan itu sudah mutlak. Jadi pastikan kalau kalian ingin mendaftar, ingin ikut, tinggi badan harus mencukupi terlebih dahulu. Kemudian aturan berikutnya adalah tidak boleh ada tato, tidak boleh ada tindik kecuali untuk perempuan hanya sebagai antingan 1 pasang. Tidak boleh ada bekas tato dan bekas tindik. Kalau perempuan bekas tindik boleh ya. Itu pun hanya sebagai bekas antingan. Nah, kalaupun ada tato atau tindik karena adat, kalian harus membawa surat lampiran, surat pernyataan dari pemangku adat atau pemangku agama. Mungkin ada adat atau agama kalian yang membolehkan atau mewajibkan. Nah, itu silakan kalian ya bawa suratnya dari pemangku adat atau pemangku agama dan nanti ditunjukkan kepada panitia. Nah, kemudian aturan berikutnya adalah atau syarat yang lainnya boleh sudah menikah. Nah, jadi enaknya di sini formasi Polspas ini kalian boleh sudah menikah, sudah ada anak boleh, nggak jadi masalah ya. Atau satu sekalian ngajang itu juga sangat boleh ya. Jadi tidak ada batasan harus belum menikah. Jadi tidak diminta surat setelah menikah atau diminta surat belum menikah atau harus melampirkan fotokopi suami istri untuk sudah menikah, itu tidak diminta ya. Jadi boleh, silakan. Dan kemudian kita masuk ke syarat yang kedua adalah syarat dokumen atau berkas-berkasnya. Nah, kalau tadi syarat umum, sekarang syarat untuk dokumennya. Yang pertama adalah dokumen yang perlu kalian siapkan dari sekarang. Bisa kalian siapkan ya. Adalah KK atau kartu keluarga yang masih aktif. Ya. Kartu keluarga ini kalian harus siapkan karena ingin mengisi data pada saat pendaftaran akun. Jadi tidak perlu di-scan karena tidak di-upload juga untuk kartu keluarga ini. Tapi perlu disiapkan karena akan diminta untuk nomor KK-nya nanti saat pembuatan akun. Selanjutnya adalah KTP atau surat perekaman EKTP. KTP itu perlu. Kalau belum ada KTP, sebagai penggantinya surat perekaman EKTP atau KTP sementara dari Dukcapil. Itu boleh ya. Jadi jangan sampai kalian tidak memiliki. Kemudian surat keterangan domisili. Ini opsional. Surat keterangan domisili ini jika teman-teman yang ingin mendaftar di luar wilayah domisili ya setingkat provinsi atau mendaftar di kanwil lain. Misal kalian KTP Jawa Barat ya, ingin mendaftar di Jawa Timur. Mungkin di Jawa Timur kalian sedang kerja atau sedang kuliah. Kalian malas mau mendaftar di Jawa Barat karena malas balik lagi ya. Kalian bisa mendaftar di Jawa Timur tapi buat surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili buatnya di kantor lurah atau di kantor desa di wilayah Jawa Timur, bukan Jawa Barat ya, karena kalian ingin mendaftar di Jawa Timur ya. Kalian buatnya di Jawa Timur. Cari kantor kepala desa, kantor kelurahan mana yang bisa mengeluarkan surat di wilayah Jawa Timur, bebas. Kalian mau carinya di mana ya, asalkan ada. Tetapi kalau yang ingin mendaftar di wilayah sesuai dengan KTP, kalian KTP Jawa Barat, mendaftar di kanwil Jawa Barat, tidak perlu menggunakan surat domisili. Jadi kalau saat upload nanti bisa dikosongkan saja, bisa kalian upload KTP lagi juga bisa ya, saat penguploadan nanti. Ini untuk surat domisili. Selanjutnya adalah ijazah. Ijazah SLTA sederajat. SLTA itu apa? Ijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau MA, dan paket C. 4 ijazah ini boleh. Boleh nggak daftar pakai ijazah S1 atau D3? S2 nggak boleh. Karena syaratnya wajib ijazah SLTA sederajat. Kalau kalian sudah ada ijazah D3, S1 simpan saja. Ya, atau biar perlu kalau kalian mungkin nggak mau ya daftar menggunakan ijazah SLTA, ya cari informasi lain. Karena formasi CPNS Polspas ini atau penjagaan ini wajib menggunakan ijazah SLTA untuk kalian mendaftar. Ya. Tidak boleh menggunakan ijazah
D3 atau S1 atau S2. Nah, kalau belum ada ijazah bisa menggunakan SKHU. Tapi kalau SKL itu tidak boleh. Jadi wajib ada ijazah atau SKHU ya. Kemudian untuk ijazah ini SLTA ini semua jurusan boleh, mau jurusan otomotif, bahasa Indonesia, IPA, IPS, mesin, tata boga atau apa boleh ya, nggak jadi masalah. Nah, kemudian selanjutnya ada transkrip nilai. Transkrip nilai ini di mana letaknya? Transkrip nilai ini berada di belakang ijazah. Itu yang disebut dengan transkrip nilai. Di belakang ijazah itu kan depannya ijazah, di belakangnya ada transkrip nilai, ada daftar nilai. Nah, itu yang disebut dengan transkrip nilai. Itu yang diupload nanti ya. Gimana kalau SKU? Bisa nggak diupload? Bisa, nggak apa-apa ya. Yang penting ada daftar nilainya nanti. Nah, itu juga bisa dikatakan transkrip nilai. Tapi kalau kalian mau lebih aman, gunakan yang berada di belakang ijazah. Nah, itulah yang dimaksud dengan transkrip nilai. Tapi ingat, pendaftaran polisi pas ini tidak meminta syarat minimal nilainya berapa. Kalau formasi lain mungkin ada syarat minimal nilainya minimal 7,0 ya, rata-rata atau ada yang 8,0 rata-rata nilainya. Tapi untuk Polsuspas Penjahatan ini tidak meminta nilai rata-rata berapa. Jadi cukup upload transkrip nilai saja, tapi tidak perlu mengisi rata-rata nilai berapa. Nilai kalian kecil aman, nggak jadi masalah. Yang penting transkrip nilai itu tetap diupload nantinya. Dan selanjutnya adalah pas foto. Pas foto berlatar belakang merah ukuran 4x6. Pas foto itu artinya file foto ya yang ada di galeri kalian. Ya, untuk pakaiannya pakaian putih ya, kemeja putih, mau pakai dasi boleh. Kemudian kalian tidak menggunakan corak atau emblem logo OSIS dan sebagainya itu nggak perlu lah. Cukup selayaknya kalian ingin mendaftar pekerjaan itu gimana. Nah, gitulah pas fotonya. Latar belakang merah, rambutnya boleh dirapikan saja untuk wanita, jilbabnya ya warna hitam saja ya. Kalau nggak pakai jilbab silakan dirapikan saja rambutnya. Dan untuk pas foto ini nanti diupload juga berbentuk JPG. Jadi tidak perlu kalian di print, nggak perlu ya. Semua berbentuk berkas. Dan untuk berkas syarat dokumen yang terakhir yang bisa kalian siapkan dari sekarang adalah akte lahir. Akte lahir ini wajib dari Disduk Capil, bukan dari bidan, bukan dikeluarkan dari puskesmas atau rumah sakit, wajib dari Disduk Capil ya. Ini untuk akte lahir ini. Akte lahir sekarang kan berbentuk hitam putih. Nanti kalau diupload gimana? Katanya itu nggak boleh upload berkas yang mirip fotokopian. Ya, akte lahir yang terbaru ini kan memang warnanya hitam putih ya, seperti fotokopi. Panitia juga tahu, panitia itu tidak gaptek kok. Panitia itu mengikuti tren, mengikuti zaman. Dia pasti tahu, oh memang akte sekarang seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalian. Upload saja apa yang memang sudah menjadi ketentuan. Ya. Jadi jangan sampai kalian merasa takut nanti ini gagal, takut ini dikira panitia. Enggak, panitia enggak segaptek itu. Oke, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, adapun untuk syarat-syarat lainnya itu nanti disiapkan. Tunggu CPNS dibuka, kemudian di-share formasinya, di-share syarat-syaratnya, baru kalian siapkan beberapa persyaratan-persyaratan ini, khususnya untuk formasi CPNS penjaga tahanan, instansi Kemenkumham. Yang pertama adalah surat sehat dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI, atau rumah sakit Polri. Tidak boleh surat sehat ini, surat berbadan sehat ini dari klinik atau puskesmas. Kemarin ada yang dari puskesmas dan klinik itu gugur. Karena wajib dari rumah sakit TNI, rumah sakit pemerintah, rumah sakit Polri. Ya. Jadi ini sudah jelas. Bisa nggak pakai surat kesehatan tahun kemarin saat mendaftar? Nggak boleh, karena ada masa berlakunya. Jadi buat baru lagi nanti. Kemudian surat lamaran dan surat pernyataan 13 poin ini nanti kalian silakan dibuat, tapi tunggu dibuka. Jadi kalau sudah dibuka nanti ada arahan. Kalian downloadnya di laman CISN Kemenkumham.go.id. Tinggal kalian isi perintahnya, diketik apa ditulis tangan.
Nanti kalau tahun kemarin itu bisa diketik, bisa ditulis tangan, dan baru tempel menggunakan elektronik materai. Jadi nanti ada arahannya. Dan biasanya saya sudah pernah buat sebelum-sebelumnya panduan cara mengisinya. Bisa kalian lihat, atau nanti akan saya buatkan lagi jika sudah dibuka panduan untuk mengisi surat-suratnya. Nah, kemudian terkait dengan syarat-syarat yang lainnya, itu tidak diperlukan ya. Cukup persyaratan-persyaratan itu saja yang menjadi syarat untuk mendaftar CPNS Formasi Penjaga Tahanan ini. Nah, yang paling penting ada beberapa poin yang perlu kalian ingat ya untuk berkas ini. Semua berkas itu berbentuk file. Jadi berkas syaratnya nanti di-scan. Ada yang berbentuk PDF, ada yang berbentuk JPG. Kalau pas foto dan KTP itu berbentuk JPG, artinya cukup difotokan saja kemudian diupload. Kalau yang berbentuk PDF nanti di-scan berbentuk PDF. Scan-nya bisa melalui aplikasi Cam Scanner di HP juga bisa. Ya, download di Play Store ada aplikasi Cam Scanner. Kalian kalian scan, kemudian kalian rubah menjadi PDF. Itu nggak jadi masalah. Jadi tidak ada lagi ngirim berkas ke pusat atau misalnya berkasnya di print ya, kemudian nanti baru di scan, nggak perlu ya. Cukup kalian berkasnya itu berbentuk file. Jadi diupload berbentuk file nanti. Yang pasti berkasnya ini, dokumen-dokumen ini berkas asli, bukan hasil legalisir, bukan hasil fotokopi. Ini yang perlu kalian ingat. Kalau berkasnya berbentuk legalisir, fotokopi itu akan gugur karena kesalahan kalian. Wajib berkasnya asli ya. Kemudian kalau untuk ukuran filenya itu gimana? Nah, kalau ukuran filenya menyesuaikan nanti. Yang penting kalian scan dulu. Saat penguploadan nanti kalau sekiranya file kalian besar atau kekecilan, kalian kompres saja di Google sudah banyak kok. Cara mengecilkan ukuran file ini ya sudah tinggal masukkan upload dokumennya ya nanti terkompres dan sendiri, download baru upload. Sekarang sudah canggih, tinggal kalian mau atau tidak untuk mencari tahunya ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan terkait dengan berkas ini ya, atau syarat-syarat untuk mendaftar melamar CPNS Formasi Penjaga Tahanan. Ya, saya rasa jelas ya. Sampai di sini, jika masih ada pertanyaan mungkin silakan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian selanjutnya cara daftarnya itu bagaimana? Nah, ini ya yang perlu kalian perhatikan. Untuk mendaftar CPNS Penjaga Tahanan itu kalian harus menunggu dulu CPNS dibuka. Kalau CPNS belum dibuka, belum bisa kalian mendaftar. Dari pemerintah, BKN dan PPRB nanti akan mengeluarkan edaran. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei misalnya. Nah, dari tanggal itu kalian silakan mendaftar ya. Nah, nanti akan di-share oleh Kemenkumham. Biasanya kalian bisa lihat di websitenya csn.kemenkumham.id. Kalian nanti tinggal mendownload file surat berbentuk PDF ya, terkait dengan persyaratan, kemudian aturan-aturannya bagaimana. Nah, kalian baca, kemudian setelah kalian siapkan, baru kalian mendaftar. Mendaftarnya itu melalui website scsn.bkn.go.id. Di sana kalian membuat akun, jadi buat akun lagi. Akun kemarin nggak berlaku, buat akun lagi. Setelah buat akun, selesai, kalian login, lakukan pendaftaran, memilih formasi instansi Kemenkumham, formasinya penjaga tahanan, upload berkas-berkas yang diminta ya, berkas-berkasnya yang seperti akte, surat lamaran, pas foto ya, ijazah, transkrip nilai. Itu tadi syaratnya. Kalian upload di sana, selesai kalian tinggal menunggu ya. Jadi gampang untuk mendaftarnya, jadi tidak perlu ribet. Kemudian untuk tahapan tesnya ini yang pertama pendaftaran tadi melalui SCSN BKN.go.id. Selanjutnya adalah kalau lolos lanjut ke tahapan berikutnya SKD CAT. Kalau lolos juga lanjut ke tahapan berikutnya SKB. SKB ini ada dua tahapan tes, SKB kesemaptaan plus ukur tinggi badan. Kalau lolos ya syarat tinggi badannya itu kalian lanjut ke tahapan SKB WPFK. Kalau nggak lolos ya udah cukup sampai tahapan SKB kesemaptaan karena tinggi badannya nggak lolos. Kalau lolos lanjut ke WPFK, wawancara pengamatan fisik dan uji keterampilan.
Setelah selesai nanti pengumuman akhir dinyatakan lulus CPNS formasi penjarataan atau tidak. Nah, itu untuk tahapan tesnya. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang sering ditanyakan, apakah formasi CPNS penjarataan ini wajib sertifikat atau piagam? Nggak wajib, nggak diminta. Jadi ini yang perlu kalian share ke teman-teman. Masih banyak yang bertanya sampai saat ini. Formasi CPNS penjarataan tidak meminta syarat piagam atau sertifikat apapun. Sertifikat komputer, sertifikat bela diri, piagam apapun tidak diminta. Itu ya, yang pertama. Kemudian wajib bisa bela diri nggak wajib. Semua keterampilan kalau nanti tahapan uji keterampilan itu tahapan keterampilan apa saja bisa kalian tampilkan. Bidang musik, seni, bermain biola, olahraga, kerohanian, bisa semuanya ya. Kemudian apakah wajib melampirkan SKCK dan surat bebas narkoba? Nggak wajib. Persyaratan di awal tidak meminta SKCK, tidak meminta surat bebas narkoba. SKCK dan surat bebas narkoba diminta setelah dinyatakan lulus menjadi CPNS Polsuspas. Itu ya. Kemudian apa saja tes fisik pada pengamatan fisik yang diperiksa? Hanya sebatas tato dan tindik, bekas tato dan bekas tindik yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sisanya kalau ada minus, buta warna parsial, atau ada penyakit, atau misalnya kalian ada jerawat, ya, mandel, nggak jadi masalah, gitu ya. Jadi tidak menggugurkan. Yang penting jangan ada tato, tindik, dan narkoba, gitu ya. Itu yang perlu kalian harus waspadai. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya rasa sudah detail ya. Jika kalian rasa nanti masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau penjelasan saya kurang jelas, masih ada pertanyaan, dan kalian tulis di kolom komentar. Dan paling penting jangan lupa persiapan, berkas, dan belajar. Jika kalian butuh bimbingan, silakan kalian masih bisa ikut bimbingan mulai dari sekarang. Persiapan agar lebih matang, silakan kalian daftar, bisa klik link ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung DM ke Instagram aku. Bisa ikut tryout juga tersedia, lihat aja di bio IG saya, itu ada beberapa link, kalian bisa ikut tryout juga, hanya 10.000 ya per satu tryoutnya. Itu bisa dikerjakan sebanyak 3 kali. Ada pembahasannya juga. Kalau butuh bimbingan lebih intens, bisa kalian daftar bimbelnya. Oke, semangat berjuang untuk kalian yang ingin mendaftar CPNS Formasi Penjarataan tahun 2024 ini. Dan kita masih menunggu, semoga tahun 2024 ini formasi CPNS Penjarataan dibuka lebih banyak, lebih banyak lagi kuotanya dari tahun 2023. Semoga teman-teman berkesempatan lolos bergabung menjadi Tunas Pengayoman, menjadi agen perubahan ASN Kemenkumham 2024. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa persiapan dan belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.